wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur bisa kembali bermajlis dalam pembahasan fikih sholat dari buku panduan Minhajus Salikin. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan perkara dari pembatal sholat. Kalau pekan lalu kita telah memahami segala bentuk makruhat, perkara-perkara yang makruh meskipun mengurangi pahala sholat kita, tapi belum ternilai batal. Sekarang yang membatalkan sholat, sehingga mau tidak mau sholatnya diulangi karena sholatnya tidak dianggap sah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tubtilus sholatu disebutkan dalam kitab Minhajus Salikin, sholat itu batal bitarki ruknin aw syartin, dengan meninggalkan rukun sholat atau syarat sahnya sholat. Wa huwa yaqdiru alaihi amdan aw sahwan aw jahlan idza lam ya'ti bihi wa bitarki wajibun amdan. Jadi salat itu sangat ringkas sekali disebutkan di sini. Bisa batal ketika syarat sahnya, rukunnya dan wajibnya ditinggalkan. Kalau wajibnya sampai ditinggalkan sengaja, itu bisa batal. Tapi kalau syarat sahnya ketika sholat ini, ketika sholat dia tahu atau tidak tahu, ya gimana itu maksudnya nggak tahu, tiba-tiba di tengah-tengahnya ada sing ngandani, ya maka dia wajib untuk membetulkan syarat sahnya sholat. Kalau tidak, maka dia batal sholatnya. Ya. Syarat sahnya sholat istiqbalul qiblah, menghadap ke kiblat. Lah kemudian kita sholat, lek cara neng Indonesia kan madepe ngulon. Lah ini ujug-ujug madepe ngetan. Sholat madep ngetan. Lah terus enek sing ngandani. Ini ceritanya ada yang ngandani, Mas, kiblatmu salah. Ya. Lah kok tidak mau merubah atau membatalkannya untuk kemudian sholat menghadap kiblat yang benar dalam hati, Allah maha tahu pokoknya. Wah nggak iso, Mas. Ya, orang semacam ini terhitung batal sholatnya. Ya, beda ceritanya memang nggak ada yang ngasih tahu dan dia betul di atas keyakinan menurut sholatku ki wis ngadep ngulon. Ya. Dan dia nggak punya peralatan modern, HP ini gak nggawa,
Ya, kalau di HP kan ada aplikasi arah kiblat, kompas. Tapi dia berbekal keyakinan. Ya. Koyoke srengenge neng kono, oh berarti kulone kono. Nah, padahal asli ngadep ngetan. Lah ini beda. Ini berarti orang yang nggak tahu dan memang tidak ada yang ngasih tahu. Maka orang seperti ini mau ternyata kiblatnya salah, ya dianggap sah sholatnya. Lah yang kami maksud adalah orang yang nggak tahu tapi dikasih tahu, ya, tapi belandang wis ben Allah Maha tahu, ya. Allahu makana, Allah itu di setiap tempat ada. Waduh, nah, maka ini nggak benar. Ya. Itu contohnya. Jadi ketika meninggalkan syarat sahnya sholat, maka sholatnya batal. Di antara syarat sahnya sholat apa? Bisitril aurah, dengan menutup aurat. Ya. Nah ini dia sengaja atau enggak sengaja? Ya. Orang katoan apa ora sarungan? Ya, sholatnya. Ya. Atau mungkin enggak kroso. Dia udah ngerasanya pakai baju dan pakai sarung padahal sik nganggo katok cingkrang. Cingkrang dalam arti katok pendek. Sholatnya sah atau batal? Batal. Ya. Kecuali sampean dalam kondisi yang tidak punya pakaian sama sekali, di penjara misalnya, nggak dikasih fasilitas baju, dikasihnya cuma celana pendek sama kaos singlet, datang waktu sholat, gimana sholatnya? Ya kondisi apapun kita wajib sholat. Ya mau gimana? Minta sarung nggak dikasih, minta baju nggak dikasih. Ya, itu namanya udzur, mentok sudah. Tapi kalau kita hari ini, ya, jadi bedakan. Para ulama juga membedakan aurat sholat dengan aurat di luar sholat. Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau sampai tidak menilai, ya, tidak sah orang kalau sholat sampai kelihatan pundaknya. Ya, berarti padahal bahu ini kan bagi laki-laki, antar laki-laki aurat bukan? Bukan, kalau di luar sholat bukan. Ya, di luar sholat itu hanya antara pusar sampai lutut. Sudah, atasnya sampai pusar itu adalah aurat sesama laki-laki. Ya kan? Tapi kan kita kalau sampai sholat gitu coba. Kira-kira kurang ajar apa sopan ya? Ya, makanya Imam Syafi'i menilai orang yang sholatnya terbuka pundaknya itu sholatnya nggak sah dalam mazhab beliau. Berarti wong lanang sholat kur nganggo singlet boleh apa enggak? Enggak boleh kalau fikihnya Imam Syafi'i. Ya. Karena ya berbicara sholat kan kita sedang berbicara antara hamba yang sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah merendahkan diri itu bukan kemudian kita sengaja nggak pakai apa-apa. Ya, merendahkan diri kita kepada Allah dengan menutupi aurat kita. Ya, berzikir kan isinya sholat, doa, zikir, ya, mengagungkan Allah, tapi dalam kondisi badan kita tertutup dengan pakaian sholat. Nah, ini syarat sahnya hilang, maka gugurlah sholatnya. Nah, maka mudahnya dari syarat sahnya sholat, kemudian rukunnya, kemudian wajibnya, maka bisa kita lihat, kita preteli satu persatu. Pertama, kalamun amdan. Ya, kalam itu apa? Berbicara. Amdan secara sengaja.
secara sengaja. Nah, kalam dalam bahasa Arab itu ada definisinya. Ya, kalam itu kullu lafzin tatarakabu mufidun. Ini yang digaris bawahinya, mufidunnya, yang yufham. Jadi susunan kata yang terangkai bisa difahami. Ya, jadi orang itu bisa mengambil artinya. Itu yang disebut dengan kalam. Entah itu satu suku kata, dua suku kata. Kalau pakai bahasa Arab satu huruf pun kalau itu punya makna dan diucapkan di waktu sholat, ya tetap batal sholatnya. Ya. Apapun itu. Jadi ngomong apapun sengaja, ya, umpamanya sholat gini, tiba-tiba sengaja lagi ngucap nih, aku luwe. Nah, itu gimana mas? Sholatnya batal. Karena difahami. Aku difahami, luwe difahami. Digabung aku luwe, wong kabeh jamaah paham. Ya. Lah memang ada susunan kata atau susunan huruf yang tidak difahami, tidak terangkai menjadi satu susunan yang bisa mufidun. Ada contohnya apa? Batuk. Batuk kan keluar lafal dari kita, ya. Tapi kan coba gimana? Suku kata batuk gimana? Ba, mbek, tuk, kan ya enggak, ya. Apa mbek, kan juga enggak. Jadi kalau sholat batuk, meskipun keluar dari kan, nah itu kan bersuara kan itu, tapi kan nggak punya makna. Kecuali sing ditokne watuk, nah itu baru batal. Ya, ngomong watuk. Ya. Wahing juga sama. Kalau bersinnya, gebresnya nggak batal. Tapi lek muni wahing, nah itu baru batal. Ya, karena orang semuanya tahu itu wahing. Nah, ini sopo iki? Bukannya gebres malah ngomong wahing. Ya. Kalau dalam bahasa Arab satu huruf aja kalau punya makna itu membatalkan sholat. Contohnya dari akar kata wiqayah itu ada kata kerja cukup satu huruf ki. Artinya jagalah. Ya. Ki gitu tok. Itu lek pas sholat kok sengaja diucap nih ki, ya wis. Ya, batal sholatnya. Atau ro'ayaro, melihat, itu kata kerjanya cukup satu. Ro ngono tok. Ya, ro ngono. Ya itu kalau disengaja di tengah-tengah sholat batal sholatnya. Ya. Lah kalau nggak sengaja, nah namanya nggak sengaja itu ma'fu dimaafkan. Bisa. Ya, contohnya ketika sholat ketiban kucing, ya, kucing bedigasan yang dhuwur internet, kita di bawahnya, jebule sampai jebol itu internet. Nibani awake dhewe. Kemudian kita kaget. Ya, Masya Allah kucing gitu. Spontan. Ya, ini enggak sengaja. Maka orang seperti ini tidak batal sholatnya. Tapi kemungkinan lek nang Indonesia bukan batal dhek sing kabur. Wis kucing malah aku batal. Nah itu. Ya. Jadi kalau dia pengen melanjutkan kagetnya yang spontan itu tidak membatalkan sholat. Ya, apa saja. Ya, karena yang disebut dengan khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang-orang beriman, tandanya ketika sholat dalam kondisi khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti kemudian gak roh kiwa tengen. Ya, karena Rasul saja ketika sholat mendengar tangisan anak kecil, padahal Nabi itu sak khusuk-khusuk menungso. Imam Al-Bukhari sholat
di kebun, kemudian disengat akrab. Kebunnya itu memang kebun yang ya kebun itu lek zaman dulu kan kalau jengking mesti akeh. Ya, tidak dinafikan itu. Dan Imam Bukhari sholat di sekitar kebun yang ada kalau jengkingnya. Akhirnya dalam nukilan biografi beliau, fadhuriba sab'ata asyara, disengat oleh akrab atau kalajengking itu 17 sengatan. Tapi Imam Bukhari gak batal sholatnya. Ya, dintup ping 17 Mas itu. Ya, awake dhewe pitune dilangi wae. Siji wae batal gara-gara salate malah misuh iki. Nah, Imam Bukhari ndak. Makanya ketika selesai kemudian bengkak ya beberapa anggota tubuhnya, muridnya tanya, "Wahai Imam, apa engkau tidak tahu bahwa di sini ada kalajengking?" Tahu. Tapi kerasa disengatnya. Saya nggak merasa sengatannya. Jadi Imam Bukhari ketika sholat ada kalajengking sekitarnya itu tahu. Cuma pas ngentut saking khusyuknya baca bacaan sholat atau bacaan Quran ayat-ayat setelah Al-Fatihah, beliau itu sampai nggak ngereken pas dintope. Like kalau jengkingnya mudeng. Ya. Nah kita kadang kalau sholat masjidnya akeh nyamuk kan kadang krungu krungu. Ya. Cuma apa kita fokus ke ngungungnya itu atau tetap fokus ke sholatnya, yaitu PR-nya bagi kita. Ya. Jadi selagi kita ini mengatakan ucapan yang difahami tetapi spontan, bukan atas dasar kesengajaan, maka tidak membatalkan sholat. Maka kan pas pandemi itu kan ya, pas pandemi itu kan banyak orang yang akhirnya memang dilarang sementara waktu prokes dan PPKM nggak ada sholat di masjid ya, maka di salah satu masjid di Sukoharjo itu kan malah jadi sawangi ulo ya. Jadi beritanya di jam-jam aktif sebelum zuhur itu saking gede nih, berarti kan wis mbuh sasen mbuh tahun di internet itu sampai internetnya gak kuat saking ulone tambah gede akhirnya tiba di dalam masjid itu di daerah Muter itu. Lah itu anggap ketika kondisinya itu ada jamaah sholat zuhur ya kan, sholat zuhur, dan itu kan dekat mihrab imam ya kan, dekat mihrab imam jebule mak brok ya, imamnya langsung mak bedunduk enek sanca kembang ngono nang ngarepe, tapi ternyata ya spontan ulo dan dia melanjutkan sholatnya. Batal apa enggak? Tidak. Itu kalau mau dilanjutkan, tapi yakin saya nggak bakal dilanjutkan. Ya Melayu ya, dan itu ya enggak apa-apa. Ketakutan kita kepada hewan buas itu tidak menggugurkan akidah. Ya, karena ada takut tabi'i ya, rasa takut yang memang itu tabiat manusia. Awake dhewe ketemu macan ya wedi ya, itu wajar, itu tabiat. Ya, kalau takut itu harus Allah Subhanahu wa taala. Betul, itu betul. Kita hanya takut kepada Allah, tapi bukan berarti kita takut dengan binatang buas, dengan orang yang berperilaku jahat. Ya, nggawa parang, nggawa bedil, kemudian wah aku ra wedi. Pokoknya lah sampai di bedil bar. Ya, maka hal-hal semacam ini tidak apa-apa ya. Kalau kaidahnya pokoknya sing kendel hanya orang-orang yang tauhidnya kuat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah ya, tidak ada yang ditakuti meskipun itu binatang buas, binatang hutan belantara. Oh berarti ya orang yang
manusia paling bertauhid ya Tarsan kuwi ya. Ya kan? Ora wedi kabehane. Tapi kan nggak seperti itu. Nah, jadi yang pertama yaitu berbicara secara sengaja. Kemudian turunan dari makruh melakukan gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan itu kalau diteruskan jatuhnya bisa membatalkan, yaitu al-kasratu fil harakati, banyak gerak yang tidak dibutuhkan. Gerak di sini adalah gerakan yang bukan dari gerakan sholat. Dia terus bendono kebiasaan. Kalau dibutuhkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal sholat, ya, beliau mengajari, kan sholat itu sudah diwajibkan 5 waktu kan setelah Isra Mi'raj. Itu yang tahu tata caranya hanya sahabat yang di Mekah saja. Nah, ketika Rasul hijrah, kan Rasul juga punya kewajiban mengajari tata cara sholat bagi muslimin Ansor, yaitu warga Madinah. Mereka sudah bertauhid, mereka sudah menerima Islam dari dakwahnya Mus'ab bin Umair. Tapi tata cara sholat, ya, mereka pengen bagaimana langsung meniru sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di Masjid Nabawi, di awal-awal beliau di Madinah, itu Rasul kalau sholat berdiri beliau di mihrabnya. Tapi ketika beliau sudah punya mimbar, sudah dibikinkan mimbar Nabi itu kan anek terundakane, jadi anek pancian, ada 3 panciannya. Maka ketika Rasul waktunya ruku, Rasul itu ke mimbarnya mancing. Supaya apa? Supaya gerakan rukuknya Nabi bisa dilihat oleh sahabat. Ya, jadi beliau menek mimbar dulu. Gitu. Habis ruku i'tidal, lah mau sujud, beliau turun lagi, sujud di mihrabnya lagi. Gitu. Dan itu enggak cuma sekali 2 kali Rasul melakukannya. Dengan tema apa? Judulnya apa ini? Mau memberikan pembelajaran kepada para sahabat. Coba bayangkan, berarti kan Rasul wirawiri itu, munggah telundakan mimbar, medun telundakan mimbar. Ini kan bukan gerakan sholat, tapi karena dibutuhkan maka nggak masalah. Ya. Nah, sekarang kondisi hari ini, ketika softnya lebih dari 1 misalnya, ada soft 2, ada soft 3, soft 2 aja. Ketika melihat ada 1 jamaah di soft pertama, yaitu soft depannya batal atau keluar dari jamaah, berarti kan kosong. Lah, umpama posisi di belakangnya itu kita, maka kita jalan untuk mengisi soft yang kosong. Betul atau salah? Betul. Ini yang benar. Loh, mosok gerakan sholat enek melaku? Ya, itu kan dibutuhkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya menyempurnakan soft dengan memenuhinya. Lelek kosong berarti kudu enek sing ngleboni. Lawake dhewe sing nang mburi berarti kita yang berjalan ke depan. Ojo dianggur nih. Ya, jadi kalau ada yang beralasan, "Lah kok sholat kok melaku-melaku?" Ya, kita kan melaku-melakunya ora tamasya, Mas. Ya, ini melaku-melakunya ini untuk menyempurnakan sholat, dan itu diperlukan. Makanya tidak makruh, tidak juga membatalkan sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, turunan dari syarat sahnya sholat yaitu punya suci, bersuci. Maka ketika berhadas batal sholatnya. Ya, ini sangat dimaklumi insya Allah ya. Contohnya apa? Sholat ngentut, ya batal. Ya kan? Sholat ngentut batal. Dan ngentut itu bisa dirasa, bisa didengar, bisa dicium. Wes kuwi. Ya.
ora enek ambune tapi aku yakin ngentut, ya berarti bubar Mas. Ya, ambil wudhu lagi. Perasaan nggak ngentut tapi mambu. Perasaan nggak ngentut tapi mau kena suara tit ya sudah. Dan itu kita ya sudah, kita ambil wudhu. Batal sholat kita karena hadas kentut. Atau hadas dalam arti buang air kecil dan buang air besar. Ya, jelas masuk sholat kemudian kencing itu kan jelas batalnya. Nah, yang menjadi masalah adalah kita sedang berbicara orang yang memang punya keistimewaan. Ya, orang-orang yang VVIP. Waduh. Apa itu? Orang yang Allah berikan penyakit, misalnya kencing terus. Ya, nggak tahu lah jenis penyakitnya apa, yang jelas ada beberapa saudara-saudara kita yang ketika sholat itu keluar terus kencingnya, entah itu netes, atau dari kalangan muslimat yang punya darah istikhadah, akhirnya ya nggak berhenti, jadi kayak orang mens gitu terus. Nah, ini namanya orang VVIP. Kan nggak mungkin dia meninggalkan sholat karena sholat wajib, tapi ketika sholat mesti metu terus itu. Bagaimana? Nah, maka orang-orang seperti ini sebelum melaksanakan sholat penting wudhu dulu. Wudhu sesuatu yang menjaga najisnya kalau di tempat seperti lantai sholat atau masjid musola. Apa? Bisa pakai pampers, bisa pakai softtek kalau perempuan. Ini misalnya. Nah, jadi ketika sudah memakai popok yang baru, ya pampers dewasa umpamanya yang baru, itu kemudian sholat nggak masalah. Ya, meskipun keluar air kencing netes, sah sholatnya. Pertanyaannya adalah, ini kan orang udah istimewa ini, ya orang udah istimewa. Sholat dia netes kencingnya, dia tetap sholat karena sah sholatnya. Tapi jebule yo ngentut, batal apa enggak? Batal enggak sholatnya? Batal sholatnya. Ya, batalnya karena apa? Karena ngentutnya, bukan karena netes kencingnya. Netes kencingnya sudah tadi, sudah dimaafkan oleh syariat. Yang penting ada penjagaan dengan memakai pampers dewasa. Tapi jebule kok yuk ngentut, yuk batale korono ngentutnya itu. Ya. Nah, maka dari sini berarti boleh Ustaz kalau umpama orang yang memakai pampers dewasa kemudian sholat dengan pampesnya, boleh. Syaratnya pampers sebelumnya, ini kan bicara umpamanya sholat maghrib pampesan dan ternyata sudah kencing, namanya udah nggak bisa nahan ya, kemudian datang waktu isya. Kalau dia sudah batal, maka batal karena ngentut misalnya, atau mungkin BAB ya, maka pampers yang lama harus dilepas. Ya, dia bersuci, berwudu, baru memakai pampers yang baru, kemudian sholat isya. Itu tata cara sholat bagi orang yang memakai popok dewasa. Kalau popok bayi kan nggak perlu sholat, jadi nggak ada masalah. Ya, jadi gitu. Ya, jadi orang yang sedang berhadas itu sholatnya batal. Atau sholat di tempat yang najis. Ya, sholat di tempat yang najis, jelas batal. Sholat di toilet juga batal. Ya, kemudian sholat ketiban keletong gajah misalnya. Ya, ya namanya kasus. Ya, berarti kan pakaian dia najis. Ya, dia harus bisa membersihkannya. Yolek keletok
umpamane telek burung gagak ya, paling iso sing garing paling bisa dibuang gini aja selesai. Tapi lek sing teles piye? Mau nggak mau kita harus melepas dulu. Kalau ini ada di sesuatu yang tidak sampai membubarkan sholat kita, contohnya ketiban telek najisnya dari hewan-hewan yang haram dimakan di peci kita, ketelekan manuk gagak misalnya yang peci, maka gimana caranya? Ini kan kita batal nih kalau nggak segera menghilangkannya. Ya, maksud dadak bubar terus ngumbah sik pecinya, kan itu kesuwen. Maka silahkan melepas pecinya untuk dilempar atau diletakkan bukan yang tempat sujud kita. Sudah. Berarti kita udah terbebas dari najis. Kita bisa melanjutkan sholat. Peci ini awake dhewe pancen najis, tapi kan enggak kita pakai. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membuang sendalnya, sendal beliau, ketika dikabari oleh malaikat Jibril bahwa di bagian sendal beliau ada najis. Rasul buang sendalnya, Rasul singkirkan dulu, tapi Rasul tetap sholat bersama kaum muslimin para sahabat. Ya, jadi sesimpel itu. Ya, jadi kalau kita pakai peci ada najis, letakkan pecinya. Kalau sholat pakai jaket, jaketnya ada najisnya, kan bisa lepas jaketnya, tapi kita masih bisa melanjutkan sholat. Yang memang harus keluar dari barisan sholat atau bubar sholatnya kalau memang di daerah-daerah yang dalam itu. Nah itu memang susah, mau gimana ngepasnya. Mau nggak mau harus membatalkan sholat terlebih dahulu. Sudah berapa tadi? Berbicara dengan sengaja, kemudian terbukanya aurat, berhadas di tempat najis, banyak gerak, sudah 5 ya. Membelakangi kiblat ya, atau serong dari intinya kudu ing ngulon ya, iki ngalor ngidul ngetan. Ya, tapi kalau masih dekat dengan arah kiblat itu masih dimaafkan. Umpamanya kiblatnya ngulon, ada yang rodok serong titik, nah itu masih dimaafkan. Serong kanan titik, serong ngiwo titik, itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah terlalu jauh dari arah kiblat, maka sholatnya batal. Yang berikutnya adalah riddah. Masya Allah ya. Riddah adalah murtad. Sholat iso murtad piye Mas? Bayangno Mas. Ya kan? Sholat bisa murtad. Tapi ulama sesempurna ini menjelaskan agama kita. Ya, kok iso-isone sholat murtad? Dan memang kenyataannya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, banyak orang-orang pengikutnya Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu itu, yang mereka awalnya punya syahadat, awalnya mereka juga sholat, tapi ujung-ujungnya murtad ya. Dan mereka semakin banyak sampai berjumlah 100.000 orang yang di belakang Musailamah di saat Musailamah meringankan kewajiban sholat ya. Jadi Musailamah ketika jadi nabi palsu itu diantara kesuksesannya mencari masa, kan dia ngaku nabi nih ceritanya. Aku ini nabi penerus Nabi Muhammad. Hati-hati Mas. Rata-rata seperti itu zaman dulu sampai sekarang. Ya, enggak ujug-ujug aku ini nabi, luwih apik timbang Nabi Muhammad, itu enggak malah enggak ketemu itu. Rata-ratanya mesti membelakangi. Ya, ngintil. Aku ini penerus Nabi Muhammad. Nah, maka orang-orang yang awalnya juga bersahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kok meneruskan, berarti kan melanjutkan. Tetap nabinya Nabi Muhammad. Banyak yang percaya, banyak yang beriman. Sampai Musailamah memberikan korting, awakmu gak perlu sholat isya mbek subuh. Wah, tambah seneng Mas. Tambah banyak.
Ya, dikorting 5 waktu jadi 3 waktu. Duhurnya masih wajib, asarnya masih wajib, maghribnya tetap harus dikerjakan. Tapi isya mbek subuh sudah nggak apa. Ini syariatku. Wah, semakin banyak itu. Paling gue enek saiki yo akeh sing seneng, Mas. Ya, seneng. Itu zamannya Abu Bakar itu sudah ada. Orang yang memang seneng ketika dapat kortingan nggak sholat. Ya, makanya sholat itu betul-betul wa innaha lakabiratun alal khosyi'in. Sungguh urusan sholat itu termasuk perkara yang besar di pundak orang-orang yang khusyuk. Ya, tapi orang yang gak nate sholat, gak nate sholat, ya wis gak penting sholat itu. Nah, ini bahayanya. Kemudian ya, jadi pembatal sholat tadi apa? Murtad. Ya. Berikutnya al-qahqahah. Qahqahah itu tertawa. Ya, jadi di pembahasan fikih itu ada at-tabassum, ada al-qahqahah. Tertawa sama senyum. Apa bedanya, Mas? Ya, apa senyum bahasa Jawanya apa? Mesem mbek guyu apa bedanya? Ya, betul sekali. Jadi lek mesem itu tidak sampai keluar suara. Tapi lek guyu mesti metu suarane. Lah yang membatalkan salat sing guyu. Ya, jadi lek mesem mbek ngempet guyu, ya, ngempet belum keluar suara, maka nggak batal salatnya. Tapi kalau dia ternyata nggak kuat, ya, akhirnya sampai keluar suara dari tertawanya, sholatnya batal. Ya, merem berarti boleh, Ustaz? Boleh. Merem itu kalau dibutuhkan dalam sholat boleh. Yang makruh itu kalau dari awal sampai akhir merem terus. Pemenang jadi imam, jamaah hilang ra ngerti. Ya, tapi kalau mamanya digoda nih, umpamanya sholatnya mbek konco-konco sing rada kurang ajar iki. Ya, digoda nih, akhirnya pengen guyu. Dia bisa bertahan dengan cara apa? Merem. Nah, itu enggak apa-apa, meremnya untuk menjaga kekhusyuan dia dalam sholat. Ya. Ada makan, ada minum. Itu juga membatalkan sholat. Ya, makanya kan kebangetan, Mas. Masa pas sholat mangan, ya, pas sholat minum. Insya Allah bisa dipahami lah. Yang perlu menjadi catatan adalah selilitan. Selilit itu kalau pas sholat, selilit itu kan sesuatu yang misterius. Pas meh sholat ki perasaan nang gini. Dideleng ora kena. Ya, perasaan nek blakene gak ketemu. Bar wis mlebu salat, wah kena di situ. Nah, emang setan tuh pinter sekali ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai lek apa mbok lepeh? Dilek apa dilepeh? Dilepeh. Mungkin dengan sangut tisu dilepeh. Kenapa? Karena pada hakikatnya itu barang dari luar. Itu kan ceritanya makanan toh. Makanan yang kita makan jadi selilit. Ya, berarti ketika pas sholat kok kemudian kena selilit kalau dilek berarti kita terhitung makan, batal sholat kita. Ya, makanya dilepeh. Lepeh itu ya bisa mungkin dengan telapak tangan atau tisu, kemudian disakuin dulu, enggak apa-apa. Beda dengan balgham. Balgham itu lendir yang ada dalam tubuh kita. Bahasa mudahnya itu riak, liak, umbel, ludah. Ya, itu kan awalnya kon jobo apa kon jero, Mas? Dari dalam. Enak sing wong jus umbel kan ra enak. Ya kan? Ada dari dalam. Lah itu sesuatu yang dari dalam tubuh kita, kemudian kok mau keluar, itu pas sholat,
kemudian kita punya dua pilihan, iki ditokne apa dilekne, ya kan? Maka bebas. Mau disisekne umpamanya atau diludahkan, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau pilihan yang kedua diambil dilekne, ya boleh, sholatnya nggak batal. Kenapa? Karena itu bagian dari dalam tubuh masuk lagi ke dalam tubuh. Yang membatalkan itu makanan minuman yang awalnya dari luar tubuh, kemudian kita makan atau minum jadi srilit. Nah, kemudian pas sholat kok dimplok neh, lah itu jatuhnya makan dan minum, dan itu membatalkan sholat. Ya. Kemudian yang terakhir pembatal sholat adalah taghyirun niyah, bergantinya niat. Ya, bergantinya niat. Ini juga pembatal sholat. Maksudnya piye? Mas, ini contohnya sholat wajib, tapi ini kebangetan banget lek enek. Umpamane orang di waktu sholat duhur, jam 12 dia sholat, niatnya sholat asar, piye Mas? Ya, itu kan kebajut, ya kan? Wis tak cicil asare saiki wae. Ya. Itu nggak boleh, itu batal sholatnya. Ya, kita ini sekarang masuk waktu isya, tapi kita sholatnya sholat maghrib niatnya, boleh Mbak? Nggak boleh. Ini kita bicara waktu normal. Itu namanya taghyirun niyah, berubahnya niat. Nah sekarang saya kasih kaidah. Sholat itu ada yang disebut muayyan, punya nama khusus, sama sholat yang mutlak. Mutlak itu tidak punya nama. Sholat punya nama khusus, contohnya apa? Ya sholat 5 waktu, duhur sampai subuh itu. Kemudian sholat sunnah rawatibnya, qobliyah ba'diyah kan punya nama. Sholat qiyamul lail, tahajud, witir duwe jeneng, duha duwe jeneng, sholat id duwe jeneng, sholat gerhana duwe jeneng, sholat istisqa ya duwe jeneng. Itu namanya muayyan. Tapi ada sholat yang memang nggak punya nama. Kita pengen sholat aja. Ya, umpamanya habis, namanya bar hitung-hitungan, mbek calon morotuwo, mulai selamaran ditompo apa ora, aku tak sholat 2 rakaat lah. Mohon kepada Allah ya supaya Allah melancarkan misi saya, lamaran ditompo. Boleh nggak sholat ini? Boleh. Lah sholatnya jenenge sholat apa? Masa sholat lamaran kan gak ono. Ya, masa sholat memperlancar lamaran mertua kan juga enggak. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Boleh. Nah, jadi kalau ada sholat muayyan berubah kepada muayyan, itu batal sholatnya, nggak boleh. Contohnya gimana? Sholat ya, umpamanya sholat qobliyah subuh. Ya, sholat qobliyah subuh. Atau sholat ya, umpamanya kan gini, ada orang yang sudah terbiasa sholat qobliyah subuh, istiqomah ini, kemudian suatu ketika dia terlambat subuhan, maka ulama membolehkan dia sholat qobliyahnya selepas imam salam sampai matahari terbit. Itu orang yang sudah terbiasa sholat qobliyah. Nah ini terjadi pada kita. Biasanya iso tangi sadurunge qomat bisa qobliyah, lah ini kerinan, akhirnya masbuk. Lah ketika sudah matahari terbit kita sholat. Ya, awalnya nih sholatnya sholat qobliyah subuh diqadha. Lah kok pas habis baca Al-Fatihah, wis masuk waktu duha, aku tak ganti, tak niat sholat duha. Boleh apa enggak? Enggak boleh, Mas. Kenapa? Karena ini sholat muayyan bertemu dengan sholat muayyan. Ya. Sampean
malam hari sholat tahajud, kemudian wah wingi-wingi wis tahajud, aku sing jarang iki sholat istikharah. Nah, sholat istikharah kan ada namanya kan, nama sholat istikharah. Tak gantilah niatku sholat istikharah. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena ini muayyan ketemu muayyan. Yang boleh itu apa? Ketika muayyan berubah ke mutlak, itu baru boleh. Jadi umpamanya jam 8, jam 9 jenengan sholat, niat pertama duha. Lah kok terus pas sholat eling, perasaan saat durunge budal mau jam 7 aku sholat duha. Lagi sholat apa ya? Wes tak rubah. Yang penting sholat 2 rakaat, sholat sunnah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh seperti ini? Boleh. Karena dari yang lebih kuat ke yang lebih rendah. Lah ini nanti jenengan saged gawe cekelan puasa sama, Pak. Puasa itu kalau muayyan ke muayyan nggak boleh. Tapi kalau muayyan ke mutlak itu boleh. Contohnya yang muayyan itu berarti sing enek jeneng. Poso apa ya? Ramadan, Syawal, Arafah. Besok Pak, ya seminggu lagi kurang lebihnya Muharram tanggal 9, tanggal 10. Itu ada namanya muayyan. Rasul anjurkan sekali, ya, ahtasibu ayyukaffirallah as-sanatal madiyah. Aku berharap Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita dengan puasa pada 10 Muharram, yaitu dosa setahun yang lalu. Nah ini kalau jenengan poso Muharram pengen nih, kemudian lah kok pengen berubah ngepasi dino Senin apa Kemis, dirubah niatnya jadi puasa Senin atau Kemis, boleh? Nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena ini puasa punya nama khusus, Senin Kemis juga punya nama khusus, jadi nggak bisa dirubah ya, kecuali yang muayyan berubah ke mutlak. Puasa Senin umpamanya, kemudian aku tak rubah niat lah, Senin sesuknya tak posone apa Kemis ya, hari ini saya niat puasa sunnah mutlaqah. Boleh? Boleh. Ya, jadi kaidahnya seperti itu. Yang punya nama khusus tidak bisa bersanding dengan yang punya nama khusus. Harus yang lebih rendah dari itu. Wallahu a'lam bissawab. Demikian kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.